Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk materi minggu ini Ibu akan menjelaskan slide PPT yang sudah Ibu share di minggu yang lalu ya. Materinya masih tentang persamaan trigonometri. Seperti yang udah kalian baca dalam slide PPT-nya, persamaan trigonometri merupakan persamaan yang variabelnya memuat bentuk trigonometri. Nah, untuk slide berikutnya, oke, ini Ibu hanya sedikit mengulang aja tabel sin kostan. Mungkin kita udah pernah bahas ini di kelas 10 ya. Jadi ini adalah daftar tabel nilai trigonometri untuk sin kostan dalam sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kita skip. Oke. Jadi sebetulnya tujuan persamaan trigonometri apa? Tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan bentuk persamaan trigonometri dengan menemukan himpunan penyelesaian yang memuat nilai X. Jadi tujuan kita adalah mencari nilai X yang memenuhi untuk penyelesaian persamaan trigonometri itu. Nah, di sini kita, karena trigonometri itu rumus dasarnya ada sin kostan, maka untuk pertemuan kali ini Ibu akan bahas penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk sin, kos, dan tan. Ya, yang pertama adalah persamaan sin X sama dengan sin alfa. Berarti untuk yang sin dulu ya. Untuk persamaan trigonometri sin itu ada dua rumus. Makanya di sini Ibu bagi ada X1 dan juga ada X2. Jadi untuk pertama, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sin, X1 itu adalah alfa plus kali 360 derajat. Alfanya didapat dari soalnya. Persamaan bentuknya apa? Sin X dengan sin alfa. Nah, jadi alfa dipindahkan ke dalam rumus X1. Jadi itu untuk rumus yang pertama. Nah, untuk rumus yang di sini ada X2 sama dengan 180 min alfa plus K dikali 360. Nah, di sini 35.000 ini adalah merupakan besar dalam satu putaran penuh. Jadi ditanya dapat dari mana, itu sudah rumusnya ya. Jadi nggak boleh diganti. Ini angkanya selalu dengan 360 derajat. Nah, untuk rumus yang kedua tadi bedanya dengan rumus yang pertama cuma ditambahin 180 min di depannya ya. Itu untuk rumus sin. Nah, ini kalau yang bawah maksudnya apa? Ini sebetulnya saja. Cuma sini rumusnya ditulis dalam radian. Kenapa radian? Karena ini nih. Nah, ini pi atau yang mungkin yang biasa sebut itu kalau dalam sudut trigonometri disebut radian. Pi itu sangat caranya itu 180 derajat. Makanya kalau di atas di sini ditulis K dikali 3 tuh. Kalau di radian ditulisnya K dikali 2pi, karena 2 dikali 180 itu nilainya adalah 160. Jadi sebetulnya sama aja ya, cuma penulisannya aja yang sedikit dibedakan. Nah, ini ingat ya, untuk rumus sin itu ada dua rumusnya. X1, jadi X1 rumus yang ke-1, X2 rumus yang kedua. X1 itu alfa plus K kali 360, X2 itu 180 min alfa plus K kali 360. K-nya itu apa sih? Mungkin kemarin ada yang bertanya, K-nya itu apa? K-nya itu adalah bilangan konstanta. Dimulai dari 0. Selalu dimulai dari 0 ya. K-nya itu adalah konstanta yang dimulai dari 0. Sampai mana kita menghitungnya? Sampai dia lebih dari interval yang diminta. Nanti kita bahas di contoh soal, oke? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh soal yang pertama untuk sin. Tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin minus 30 derajat untuk interval 0 derajat kurang dari sama dengan 360. Berarti intervalnya dari 0 sampai 360. Nah, di sini tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin minus 30. Berarti alfanya berapa? Kan tadi di atas kita sudah sebut sin X sama dengan sin alfa. Nah, alfanya didapat dari sini. Berarti kalau di soal yang ini, soal nomor 1 sin X sama dengan sin minus 30, berarti alfanya berapa? Alfanya minus 30 derajat. Ini akan jadi alfa. Di bawah sini kita masukin ke rumus ya. Untuk rumus yang pertama, X1 sama dengan, tadi kan rumusnya ingat, kita balik lagi, alfa
ditambah K kali 360. Satunya berarti satunya di sini alfanya berapa? Minus 30 ditambah K dikali 360 atau X2-nya tadi tinggal ditambahin 180 minus di depannya kan? Jadi 180 minus min 30 derajat ditambah K kali 360. Jadi rumus yang pertama X-nya itu adalah min 30 derajat plus K kali 360 atau X2 sama dengan 210. Kenapa 10? Nah, di sini min ketemu min, artinya jadi tambah. Jadi 180 ditambah 30 adalah 10 plus K kali 360. Ini baru rumusnya. Di sini kan yang diminta intervalnya itu dari 0 secara 60. Jadi baru kita cari. Kita masukin. Nah, tadi kan udah dapat dua rumus, ada X1, ada X2. Masing-masing kita cari satu-satu ya. Dimulai dari K-nya sama dengan 0. Ingat, memasukkan K itu harus dari nilai yang terkecil, yaitu 0. Nah, untuk X1, untuk rumus yang ke-1, ketika K-nya sama dengan 0, maka X1 sama dengan min 360. Nah, K yang ini kita ganti di 0, K dari 0. Min 30 derajat plus 0 dikali 30. 0 kali 360 nya pasti 0. Maka hasilnya adalah min 30 ditambah 0. Jadi hasilnya min 30 derajat. Nah, itu kan min 30. Ternyata nggak masuk interval. Oke, kita lanjut ke K1. Kalau K1 itu berarti K-nya diganti jadi angka 1 ya. Di sini untuk rumus yang pertama, min 30 ditambah 1 dikali 360. 1 dikali 360 berapa ya? 360. 360 ditambah minus 30. Berarti kan sama aja dikurang, jadi halah 330. Ingat, pengerjaan ini selalu dimulai perkalian dulu karena di sini tidak ada tanda kurung, berarti sesuai dengan urutannya kabataku, jadi harus dikali dulu. Hasil kalinya baru nanti ditambah dengan yang di depan. Nah, itu oke, K1. Bu, kenapa nggak dilanjut K sama dengan 2? Kenapa tidak dilanjut dengan K sama dengan 2? Karena kan interval yang diminta di soal adalah sampai 360. Berarti udah paling besar itu adalah 360, dia minta nilai X-nya. Kalau kita masukin K sama dengan 2, artinya 2 dikali 360. Hasilnya udah besar banget kan, berarti itu udah 720. Karena itu kalau kita masukin K sama dengan 2, pasti nggak masuk intervalnya ke situ. Jadi kita nggak usah memasukkan K sama dengan 2. Nah, ini berarti kita sudah selesai untuk rumus yang pertama, untuk X1. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu X2. Tadi kan kita dapat di slide sebelumnya, X2-nya itu adalah 210 ditambah K kali 360. Nah, maka dari itu sampai rumus yang pertama kita masukin dulu K-nya yang paling kecil. K-nya itu sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan 210 ditambah 0 dikali 360. Sama, ini 0 dikali 310 hasilnya 0, berarti 0 ditambah 210 hasilnya adalah 210. Nah, sekarang kita coba uji coba lagi untuk K sama dengan 1. Di sini 2 sama dengan 210 ditambah 1 dikali 360 hasilnya 160 tambah 210. Hasil akhirnya adalah 470. Dari keempat hasil kita dapat dari rumus 1 dan rumus A, maka nilai X yang memenuhi, jadi kan ini X semua ya, X1, X1, X2, X2 ini sebetulnya nilai X. Jadi nilai X yang memenuhi untuk interval 0 sampai 60 derajat adalah berarti nilai dari keempat ini. Nah, yang masuk ke dalam interval dari 0 sampai 360 derajat yang mana? Berarti yang nilainya antara 0 sampai 360. Berarti kan kita dapat ada dua hasilnya ya. Di sini ada 330 juga 210. Makanya di sini Ibu tulis 210 dan 330 yang memenuhi, karena hanya dua nilai itu yang termasuk ke dalam interval 0 sampai 360 derajat. Bu, kenapa minus 30? Enggak, karena di sini batas bawahnya adalah 0. Berarti kan kalau minus itu di bawah 0, berarti dia tidak termasuk. 470 juga enggak, karena di sini batas atasnya adalah 360. Berarti 470 itu sudah lebih dari 360. Jadi yang kita ambil hanya dua, yaitu 210 dan 330. Di sini kesimpulannya adalah, jadi himpunan penyelesaian untuk sin X sama dengan sin minus 30 adalah 210
dan 300. Tulisnya berurutan dari yang nilainya lebih kecil ya. Makanya di sini Ibu tulis dari 210 baru 330. Jangan lupa tulis menggunakan kurung Kurawa.